Shalom saudara-saudara, kita bersyukur bahwa di dalam 1 tahun kita menjalani kehidupan kita yang mungkin menjadi tahun-tahun yang berat bagi setiap kita. Tetapi kita melihat bahwa penyertaan Tuhan, kasih Tuhan itu nyata bagi setiap kita sampai pada saat ini. Karena itu saya mengajak kita bersama-sama memuji Tuhan kita atas kebaikannya yang selalu nyata bagi setiap kita. Kita katakan bersama-sama, Bapa, Engkau sungguh baik.
Mari kita sama-sama berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan bahwa kami hidup di dalam perlindungan Allah yang hidup. Selama 1 tahun lamanya kami boleh menjalani kehidupan kami, meskipun Tuhan dihiasi dengan berbagai macam pergumulan ya Tuhan. Tetapi kami bersyukur bahwa kasih Tuhan senantiasa menopang kami, menguatkan kami sampai pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan berikan, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Demi Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, Mazmur 118 ayat 14 mengatakan Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Mari kita bersama-sama bersorak-sorak, bersukacita bagi Allah yang menjadi sumber kekuatan kita. Allah sumber kekuatan. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau andalkan. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Mari kita bersama-sama memuji Allah kita, Allah yang menjadi sumber kekuatan bagi setiap kita. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami, Tak ku andalkan kekuatanku, hanya Dia yang tetap selama-lamanya. namun yang pasti Kau tetap selamanya. Dia kekuatan kita. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Karena kemurahan Tuhanlah kita boleh menjalani hari-hari kita yang penuh dengan tantangan dan mungkin pergumulan. Refleksi syukur lewat pujian, berkat kemurahan-Mu akan dibawakan oleh Ibu Desi. Kau
adalah kekuatanku, menjadi tema yang akan kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini yang akan dibawakan oleh Pendeta Daniel Kalis Setiabudi. Karena itu mari kita sama-sama persiapkan hati kita, menaikkan pujian, ajaib Kau Tuhan. Daniel Kalis Setiabudi. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, marilah sebelum kita membaca firman Tuhan dalam ibadah tutup tahun kita 31 Desember 2020 ini, kita mohon pimpinan Tuhan dalam doa. Marilah berdoa. Tuhan, hari ini menurut kalender Masehi adalah hari terakhir kami di tahun 2020. Namun kami yakin hidup masih jalan terus. Penyertaan-Mu masih akan berjalan hari demi hari ke depan.
Karena itu kami ingin memetik hikmat pada hari terakhir di tahun ini untuk menjadikan kami tajam merefleksikan hidup dari perspektif sabda Tuhan. Dan ingin juga kami memperoleh kekuatan untuk dapat melanjutkan hidup dalam penyertaan Tuhan di tahun yang akan datang segera. Karena itu sebelum kami membaca firman-Mu dan merenungkannya, kiranya Roh-Mu menolong kami, agar kami diberkati oleh Tuhan dengan hikmat untuk membaca dengan teliti, merenungkan dengan mendalam, memetik makna, dan kiranya Roh yang sama mendorong kami menjadi pelaku-pelaku iman yang setia. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan terpilih adalah Habakuk 3 ayat 1 sampai 19 yang menerangi tema yang dipilih oleh GKI Diponegoro, Magelang. Allah adalah kekuatanku. Demikian bacaan teks Habakuk. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaan-Mu, ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman, dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan dari situlah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusyan tertekan, kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan, terhadap sungai-sungaikah murka-Mu bangkit? Atau terhadap lautkah amarah-Mu, sehingga Engkau mengendarai kuda dan kereta kemenangan-Mu? Busur-Mu telah Kau buka dan telah Kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat Engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu, lalu samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panah-Mu yang melayang laju, karena kilatan tombak-Mu yang berkilat. Dalam kegeraman Engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka Engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umat-Mu, untuk menyelamatkan orang yang Kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan Kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu Engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombol menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku.
Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian, saya yakin kita cukup familiar dengan satu lagu yang khas dalam kidung jemaat yang berjudul Sayur Kubis Jatuh Harga. Mungkin pernah dinyanyikan di gereja Anda. Kata-katanya terasa lucu untuk sebuah lagu gereja. Sebagian kita mungkin merasa begitu, karena ada cerita tentang harga sayuran, lalu penyakit sampar, bahkan penyakit pada ayam. Jadi kalau kita menyanyikan lagu itu ya antara sedih tapi juga geli-geli barangkali. Lagu itu sebetulnya dinyanyikan dalam irama suatu etnik tertentu ya. Dan kalau itu dinyanyikan dengan sungguh, etnik itu adalah Batak Karo setahu saya. Dan ada mahasiswa kami yang pernah menyanyikan lagu ini dengan suasana Batak Karo, cara menyanyikannya dengan musik khas dari sana, dan itu membuat kelas merinding. Teriris-iris gitu. Caranya menyanyi itu bisa begitu lupa, menyentuh hati dan mendatangkan rasa duka, tapi juga sekaligus didorong untuk tetap berharap pada Allah. Seperti tema kita hari ini, Allah adalah kekuatanku. Nah, lagu Sayur Kubis Jatuh Harga itu memang diinspirasi oleh Habakuk 3, yang memang ada kalimat Tuhan adalah kekuatanku. Tema kita juga hari ini, Allah itu Tuhan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Jadi lagu Sayur Kubis Jatuh Harga jelas-jelas diinspirasi oleh Habakuk 3 yang mengatakan Allah kekuatanku, tapi di dalam pengakuan akan Allah kekuatanku itu dia mengandung kesedihan, mengandung pengakuan akan hidup yang repot, kesusahan, dan jujur bahwa orang beriman tidak berarti kalis itu kebal dari segala kesulitan. Maka lagu itu sengaja dinyanyikan dengan liris, dengan sedih. Iman berkelindan bertautan dengan pengakuan akan penderitaan orang. Saudara-saudara, Habakuk 3 itu sendiri punya konteks yang khas. Kalau Anda melepaskan dia dari konteksnya, maka doa pasal 3 hanya menjadi doa dan puji-pujian pada Allah yang begitu berkuasa, mengerikan, lalu diakhiri dengan harapan. Tapi kalau sejarahnya kita ketahui, kita akan bisa merasakan nuansa tertentu yang mau menunjukkan pada kita bahwa doa dan harapan dibangun di atas kenyataan. Bukan sekedar kata-kata yang indah atau kata-kata berbusa-busa di angkasa. Dia adalah hasil dari pergumulan real orang yang bertanya, di mana Tuhan? Teks Habakuk sebagaimana teks Ayub, termasuk teks Teodise namanya. Teodise adalah pergumulan teologis yang menyoal keadilan Allah. Theos itu Allah, dike itu keadilan. Jadi kalau Allah itu adil, mengapa ada penderitaan yang dialami oleh orang yang tidak layak mengalaminya? Injustice suffering, undeserved suffering. Kalau Allah itu adil, kalau Allah itu benar, mengapa ada penderitaan? Mengapa ada masalah? Mengapa ada bencana? Mengapa ada pandemi? Mengapa pandemi tidak kunjung selesai? Mengapa ada peristiwa seperti termasuk yang Anda dengarkan dalam perenungan saya tanggal 24 Desember lalu? Mengapa ada peristiwa di Sigi? Mengapa ada banyak kekerasan di dunia? Mengapa tidak bim, salah bim, semua beres, semua selesai? Mengapa? Saudara-saudara, teks Habakuk punya konteks sosial politik. Siapakah kelompok manusia yang di pasal 1 dan 2 digambarkan sebagai menghasilkan penindasan? Siapa itu yang dikatakan menghasilkan kelaliman? Lihatlah pasal 1 ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar, aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Lihat, meratap Teodise. Mengapa? Tuhan ditanya, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantan dan pertikaian terjadi. Itu sebabnya hukum kehilangan kekuatan dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itu sebabnya keadilan muncul terbalik. Dan kemudian ada bangsa yang digerakkan sendiri oleh Allah, begitu kuat, luar biasa dahsyat bangsa ini untuk menghukum. Dan nanti dia sendiri, karena dia sangat kejam, dia sendiri dihukum oleh Allah. Bangsa itu dikatakan kuat sekali, kudanya lebih cepat dari macan tutul, lebih ganas dari serigala, pasal 1 ayat 8. Pasukan berkudanya menderap, dari jauh mereka datang terbang, seperti Raja Wali menyambar mangsa.
Seluruh bangsa datang melakukan kekerasan, serbuan pasukan seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Raja-raja dicemoohkan, penguasa menjadi tertawaan. Ditertawakannya tiap tempat berkubu, ditimbunnya tanah dan direbutnya tempat itu. Mereka berlari seperti angin, bergerak terus, dan dengan demikian mereka bersalah karena mendewakan kekuatannya. Jadi ada peristiwa penindasan yang dialami oleh umat Tuhan, lalu Tuhan menggerakkan bangsa lain untuk penindas, tapi si penindas yang dipakai untuk menindas ini sendiri lalu akan dihukum. Siapa bangsa ini? Para ahli PL berdebat. Opsi 1, Alexander the Great, Iskandar Zulkarnain, yang jelas-jelas menguasai dunia pada masanya. Pada waktu dia masih sangat muda, usia 23, dia menjadi raja atas katakanlah seluruh dunia yang dikenal beradab dan bisa dikuasai saat itu. Tetapi Alexander kan abad ketiga. Abad keempat ada abad ketiga. Terlalu jauh dari peristiwa ini. Tidak mungkin dia, walaupun dia raja hebat. Mengapa? Karena ada keterangan mengenai orang Kasdim di sini. Kalau Anda baca bacaan kitab Habakuk ini, Allah menggerakkan orang Kasdim. Siapa orang Kasdim? Orang Kasdim adalah Babel. Jadi abad ke-6. Raja yang terkenal Nebukadnezar. Sebelumnya Nabopolassar, itu yang mendirikan New Babylonian. Lalu Nebukadnezar itulah yang menyerang Israel Selatan. Jadi tidak mungkin Alexander Agung, dia abad ke-3, abad ke-4, abad ke-3. Peristiwanya kalau orang Kasdim pasti abad ke-6. Rentang waktu sekitar 2 abad membuat dia jauh dari kemungkinan aktor yang melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa ini. Opsi lain adalah Assyria. Jadi opsinya begini, Assyria ini kan yang mengalahkan Israel Utara. Kalau Anda ingat renungan 24 Desember yang lalu, ya. Israel Utara dikalahkan oleh Assyria pada tahun 722. Nah, kemudian karena Assyria ini jahat, maka Babel dipakai Tuhan untuk menghukum si penjahat. Jadi yang digambarkan sebagai yang luar biasa pasukannya tadi itu Asyur. Nanti Asyur ini kalah oleh Babel. Itu pun dijawab oleh yang lain tidak bisa. Asyur sekali lagi tidak ada urusan dengan Israel Selatan. Ini kan peristiwa Habakuk ini adalah nabi yang menjelaskan situasi Israel Selatan, Yehuda. Asyur urusannya dengan Israel Utara dan sudah selesai pada tahun 722. Bukan Asyur pasti. Lalu apa yang dimaksud dengan ketidakadilan yang lalu dihukum oleh Tuhan melalui menggerakkan orang Babel? Siapa yang tidak adil? Ahli lain mengatakan internal justice. Jadi dalam keadaan dan kehidupan Israel Selatan itu sendiri, berarti para pembesar, raja-raja dan bangsawan Israel Selatan, Yehuda, itu yang tidak berbuat adil. Itu yang membuat keadilan hukum menjadi terbalik tadi. Tuhan lalu marah dan menghukum mereka. Melalui siapa? Melalui datangnya orang Babel itu, orang Kasdim itu. Menghukum Israel Selatan yang tidak adil, raja-raja dan pembesarnya. Begitu rupa bangsa yang kuat itu datang untuk menjadi alat Tuhan menghukum orang-orang Israel Selatan. Nah, tapi karena bangsa ini lalu sangat jahat, maka dia sendiri akan dianggap bersalah karena mendewakan kekuatannya. Kira-kira begitu. Nah, ini memang lalu peristiwa bisa macam-macam karena kita tahu ada peristiwa di mana Raja Babilonia itu kan lalu dikalahkan oleh Kores pada tahun 359. Saudara, ketika terjadi peristiwa itu. Oh maaf, 534, 539. 34, 35, 39 itu peristiwa pergulatan di Babilonia ketika Kores mengalahkan raja terakhir dari Babel, lalu Kores menyuruh orang Israel Selatan boleh pulang kembali ke Yerusalem. Ya. Itu juga sudah disampaikan pada renungan 24 Desember lalu. Jadi, apakah ini berkaitan dengan keadilan yang menjadi standar diterapkan pada orang yang tidak adil dengan kekuatannya? Jadi sekali lagi, supaya tidak bingung, ada ketidakadilan dilakukan oleh para pembesar,
Israel Selatan, Tuhan mau adil dengan cara menghukum orang yang tidak adil dengan bangsa lain yang kuat. Namanya Babel. Ketika Babel kemudian terlalu mendewakan kekuatannya, Tuhan mau menghukum Babel dengan Kores. Jadi ketidakadilan dibereskan oleh keadilan dengan mendatangkan bangsa lebih kuat. Bangsa lebih kuat itu lalu menjadi terlalu kuat sehingga tidak adil, lalu dihukum dengan bangsa lain. Nah, ada cara berpikir begitu. Kores bahkan kalau Anda lihat dalam Yesaya 45 disebut sebagai Mesias. Orang yang diurapi, bayangkan. Nah, tafsir semacam ini namanya historis kritis. Mencoba menjelaskan apa yang mau dikatakan oleh teks. Apakah ada gunanya? Ya, ada untuk memberi konteks mengapa Habakuk begitu. Tapi dari situ kemudian kita melihat Habakuk mau mengatasi zamannya. Dia manusia dari zamannya yang punya situasi sosial begitu ruwet, ya. Israel Selatan akan dihabisi oleh Babel yang kuat, yang kejam, tapi lalu Babel nanti juga akan dikalahkan. Dalam situasi itu, orang bertanya, mengapa Tuhan kami menderita? Berapa lama lagi? Itulah yang menghasilkan doa pasal 3. Di pasal 3, teologinya adalah Allah itu perkasa, Allah itu kuat. Allah begitu mengerikan bahkan. Bumi adalah alat di tangannya. Allah begitu berkuasa atas segala sesuatu di bumi ini. Tetapi belum dijawab sebetulnya doa Habakuk. Karena Habakuk belum dalam situasi beres. Dia ada dalam ketegangan. Dia masih merasakan banyak ketidakadilan. Tapi di tengah-tengah itu dia sambil bertanya mengapa Tuhan, dia membangun iman. Lihat 3 elemen ini. Realitas ketidakadilan masih. Ia berani bertanya mengapa kepada Allah. Dan lalu ia membangun iman pada Allah yang dia imani adalah kekuatan baginya. Yang membuat kakinya bisa seperti kaki rusa yang kuat berjejak di bukit batu. Ia bisa mengatakan begini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Tapi aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah ini berarti kan begini, saudara. Situasi masih buruk. Tapi di tengah-tengah situasi masih buruk, Nabi Habakuk membangun iman begitu rupa, sehingga ia bisa bersorak-sorak. Ia bisa beria-ria di dalam Allah yang ia imani menyelamatkan dia. Tapi situasi masih buruk. 3 tadi. Situasi buruk, bertanya, dan beriman. Allah semacam apakah? Allah macam apakah yang diimani Habakuk? Kalau Anda pakai istilah-istilah agak keren, saya sajikan 2. 1, Allah yang bersembunyi atau tersembunyi. Deus absconditus. Yang tidak kita lihat. Karena ada banyak peristiwa buruk yang kita bertanya, mengapa di mana engkau Tuhan? Tapi Allah yang Deus absconditus juga adalah bagi Habakuk Deus presens, Allah yang hadir. Hadir di mana? Di dalam ketidakhadirannya. Di dalam misterinya. Di dalam pertanyaan saya. Di dalam dukaku. Di dalam ketidakadilan yang kualami, Allah hadir dan membangun dalam diriku nutrisi jiwa sehingga penderitaan dan ketidakadilan yang kualami tidak menggerusku habis. Aku merasa tidak adil, aku merasa ada masalah, tetapi di dalam masalahku aku membangun iman. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku mengimani Allah itu hadir di dalam penderitaanku. Ia bersolidar dengan aku, ia pada saatnya akan menolongku. Saatnya mungkin sekarang belum tiba, tetapi itu tidak berarti aku tidak beriman padanya. Iman pada Allah bukan berarti bisa terjawab. Sakit, sembuh. Nah, gampang lah itu. Jomblo punya pacar cakep, gampang lah itu. Miskin, kaya, gampang lah itu. Pandemi, hilang, gampang lah itu. Tidak begitu rupanya. Beriman adalah keberanian mempertanyakan kehadiran Allah sambil membuka hati pada keyakinan kehadiran Allah tidak harus saya pahami. Kehadiran Allah tidak harus menyingkap misteri.
tetapi aku terus beriman, nekat percaya bersama dengan Allah yang ku yakini memberi nutrisi pada jiwaku. Sehingga walaupun pohon araku tidak berbuah, pohon anggurku tidak menghasilkan sesuatu, kambing dombaku pergi, kakiku tetap tegak berdiri. Iman semacam ini luar biasa dewasa. Bukan iman kaleng-kaleng, sorry. Iman semacam ini tidak akan menyalahkan Allah dengan cara meminta bukti dari kebaikan yang kita alami sendiri. Kebaikan yang kita alami tidak dibuktikan hanya dengan terjawabnya doa seperti yang saya mau. Tetapi membiarkan Allah menjadi Allah. Yang menghantarku memasuki berbagai macam relung-relung peristiwa. Tapi di dalam relung-relung peristiwa itu, jiwaku disegarkan dengan keyakinan-keyakinan, dengan pengalaman-pengalaman presensi Allah yang mengejutkan diriku sendiri. Yang tidak harus seperti yang ku mau. Keterbukaan itu, saudara, dan ketegangan itu menjadi satu. Istilah yang keren, yang sering saya katakan itu berkelindan. Seperti kloso tuh, kalau Anda tahu, tikar. Ketidakhadiran dan kehadiran itu berkelindan. Pertanyaan dan jawaban berkelindan. Dan dengan itu saya mengimani Tuhan. Tuhan bagiku bukan Tuhan yang akan kuimani kalau aku mendapatkan yang ku mau. Walaupun mungkin aku tidak mendapatkan yang ku mau, aku bisa bertanya, mengapa? Dan aku tidak takut mengapa, bertanya mengapa. Tuhan pun tidak akan marah, aku tanya mengapa. Lihat Nabi bertanya mengapa. Dan aku membuka diri, Tuhan, aku yakin Engkau akan bekerja pada saatnya sesuai kehendak-Mu. Tapi sekarang pun ketika aku bertanya, Engkau memberi nutrisi pada jiwaku untuk berani bertanya dan tetap beriman padamu. Terjadilah kehendak-Mu pada waktumu sendiri. Apapun itu, aku tahu Engkau baik. Engkau menyertai dan tidak meninggalkan aku. Iman semacam itu tidak kaleng-kaleng. Dan justru iman semacam itu membuat kita lebih manusiawi. Dan tidak memanipulasi diri sendiri. Tidak memanipulasi sesama. Tidak memanipulasi Allah. Apa arti itu adalah kekuatanku? Artinya adalah kaki kita tegak berdiri di tengah tanda tanya. Hati kita terpaut kuat di tengah misteri. Allah menjadi kompas dan segala-galanya. Dengan tanda tanya yang berkelindan dengan jawaban yang tidak langsung jelas. Dengan tanda tanya yang berkelindan dengan berbagai macam kekuatan setiap hari. Kita berjalan menghidupi hari demi hari. Kita dapat menyesap banyak hal menarik di tahun 2020. Lihat apa yang telah dijadikan oleh Tuhan nutrisi batin dalam semua peristiwa hidup kita tahun 2020. Pandemi, kekerasan, kesulitan, penderitaan, kegagalan. Lihat kematangan-kematangan apa yang Tuhan izinkan kita alami. Pendalaman hidup macam apa. Kristal-kristal jiwa yang indah. Berlian-berlian, mutiara-mutiara rohani macam apa yang mewarnai dan memperkaya hidup kita. Nah, jika Tuhan telah pernah begitu, ya yang sama akan selalu begitu. Dan jika Tuhan menghendaki ada keberhasilan tertentu, berkat-berkat yang baik tertentu, yang seperti yang kita inginkan, biarkanlah itu menjadi bagian dari Providentia Dei. Providentia Dei adalah pemeliharaan ilahi, penyelenggaraan ilahi. God provide, tata reksa ilahi kepada Allah yang menyelenggarakan kehidupan. Demikian rupa itulah Anda dan saya dipanggil untuk beriman, melepas dengan damai tahun 2020. Memasuki dengan berani dan satria tahun 2021. Amin. Pujian jangan pernah menyerah akan dibawakan oleh guru-guru sekolah minggu, kiranya menjadi kekuatan bagi setiap kita dalam menjalani kehidupan kita. Bahwa Tuhan akan senantiasa bersama-sama menyertai kita.
Satuan nada panggilan segaran percaya. Doa berkat oleh Pendeta Hamsa. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem ke penjuru dunia, dan terimalah berkat Tuhan. Sang Bapa pencipta langit dan bumi, Sang Anak yang menjadi daging di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus penuntun akan menyertai perjalanan hidupmu untuk mewartakan damai sejahtera di dunia sampai penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar. Amin. Saudara-saudara, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang telah menyertai hidup kita, menuntun hidup kita. Dan biarlah Tuhan yang sama juga yang akan menuntun tahun-tahun kita berikutnya. Kita naikkan pujian, terima kasih Yesusku.